Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Hidayah dengan NIM 2406051102050. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang analisis seragam dua arah atau disebut juga two-way ANOVA untuk pemenuhan tugas mata kuliah statistika dengan kelas I yang diampu oleh Ibu Ririn Kusumawati. Berikut merupakan penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih yang kalian ketahui tentang analisis seragam khususnya dua jalur atau two-way ANOVA? Nah, kita akan membahas di dalam materi setelah ini untuk menemukan jawabannya. Sebelum itu, tujuan pembelajaran di sini adalah satu, memahami konsep analisis seragam dua jalur, dua, mengidentifikasi faktor dan interaksi antar faktor, dan tiga, mengetahui pengaruh dua faktor terhadap variabel respon. Hal yang melatar belakangi untuk membuat materi ini yaitu pentingnya uji perbedaan rata-rata dalam penelitian dan keterbatasan uji ANOVA satu jalur yang tidak bisa menganalisis dua faktor sekaligus, atau yang ANOVA satu jalur atau one way itu, guys. Definisinya, analisis seragam dua jalur atau two-way ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel respon yang dipengaruhi oleh dua faktor, serta untuk melihat ada atau tidaknya interaksi antara kedua faktor tersebut. Konsep dasarnya ANOVA two-way itu seperti tadi bisa dilihat, namun ada dua tipe. Yang pertama dengan ulangan with replication, di mana setiap kombinasi memiliki lebih dari satu pengamatan, dan tanpa ulangan setiap kombinasi faktor hanya memiliki satu pengamatan. Asumsi dasarnya ada tiga, yaitu data menyebar normal, segala percobaan menyebar normal pada setiap populasi atau perlakuan atau kelompok. Yang kedua, dalam varians antar kelompok homogen, segala percobaan dapat diuji melalui variansi data semua populasi atau kelompok perlakuan sama. Dan yang ketiga, percobaan hal bebas atau independen, percobaan dari satu pengamatan tidak dipengaruhi oleh pengamatan lainnya. Contoh kasusnya di sini yaitu suatu penelitian bermaksud untuk meneliti apakah ada pengaruh tingkat usia dan tingkat ekonomi terhadap kesehatan, di mana pengaruh tingkat usia ini sebagai faktor satu tingkat ekonomi, dan faktor kedua yaitu tingkat usia, di mana variabel terikatnya terhadap kesehatan masyarakat yang dinilai dari 0 sampai 100. Ya, ini tingkat ekonomi ada 4 level, yaitu 3 level, yaitu mampu, cukup mampu, dan kurang mampu. Dan kalau usianya ada 4, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut. Nah, ini merupakan contoh tabelnya, di mana faktor 1, faktor 2, interaksi, dan error, di mana semuanya menghasilkan total seperti ini. Jika kalian melihat sum square faktor 1 menggunakan rumus ini, sum square faktor 2 menggunakan rumus ini, terus sum square total menggunakan rumus ini, dan sum square within menggunakan rumus ini, dan sum square interaksinya itu nanti sum square total dikurangi sum square faktor 1 dikurangi sum square faktor 2 dikurangi sum square within. Bisa dilihat tabelnya. Nah, ini dari data-data tabel hasil penelitian dari tadi, di mana ada anak-anak, remaja, dewasa, usia lanjut, mampu, cukup mampu, kurang mampu, dari tingkat usia maupun ekonomi, total data. Terus pengujian hipotesisnya, rata-ratanya tarafnya itu nanti 5% atau sama dengan itu 0,05. Nah, penyelesaiannya nanti yang pertama itu ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian ini ada H0, H1, A sampai C ini ada H0, H1 nya ada cuma saya singkat untuk jadi seperti ini agar tidak kebanyakan, di mana hipotesis penelitian dan faktor tingkat usia H0 nya tidak ada perbedaan dan H1 nya ada perbedaan. Tingkat usia tadi ada 4 ya, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Terus yang ini faktor tingkat ekonomi ada 3 tadi, cukup mampu, mampu, dan mampu. Terus hipotesis penelitian interaksi tingkat usia dan tingkat ekonomi ada pengaruh nggak, ada perbedaan nggak tadi H1 H0 nya dan H1 atau H alternatifnya ada perbedaan. Terus dari semua ini kita menghasilkan hipotesis statistik, di mana hipotesis statistik dengan faktor tingkat usia itu H0 nya itu kita sama dengankan, di mana A1 A2 A3 A4 A3 A4 itu kita sama dengankan, di mana A1 itu tadi ada 4 kelompok ya, anak-anak, terus ini remaja, dewasa, dan usia lanjut, dan H1 nya bisa dilihat semuanya sama. Kalau B1 B2 B3 ini tadi mampu, cukup mampu, dan
kurang mampu, jadi ada 3 variabel dan kita sama dengan kan. Terus di versi statistik interaksi usia dan ekonomi itu nanti ada A, B 11 sampai AB 43. Terus nilai F tabelnya tadi kan 0,05. Nah, untuk faktor tingkat usia kita masukkan ke dalam F1 tabel dengan rumus seperti ini, dan hasilnya 3,01. Terus ekonomi dengan F2 tabel 3,40 dan F3 interaksi tadi dengan 2,51. Nah, kriteria pengujiannya nanti H0 diterima apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel dan H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Terus analisis variansnya, untuk membuat tabel Avogadro terlebih dahulu kita membuat tabel bantu sebagai langkah awal perhitungan. Nah, tabel bantu yang pertama itu kita memakai seperti ini, dimana ini kita langsung masuk ke sini untuk bisa mencoret-coret, dimana ini adalah X1, X2, X3, X4. Terus ini Y1, Y2, dan Y3. Nah, ini dari tingkat usia itu kita rata-ratakan menjadi X aksennya itu 67,4, begitu remaja X aksennya 56,7, dewasa X aksennya 58,6, usia lanjut 51,8, yang nanti hasilnya itu 58,6. Terus ya satunya nih aksennya 60,25 yang mampu, terus ya aksen dari cukup mampu 61,3, dan ya aksen dari kurang mampu 54. Setelah itu hitung ininya adalah Y1, jadi total ini dibagi dengan 4 ya berarti ya, dan ini totalnya, ini juga totalnya dibagi 3 nanti jadi ini. Terus untuk menghitung sum square faktor tingkat usia dan sum square tingkat ekonomi itu nanti kita 67, misal ini kan 67 ya, 67,4 dikurangi totalnya tadi 58,6, ini difaktorkan gini guys, difaktorkan terus dikali dengan total ininya tadi berapa, 1, 2, 3, 4, ada 9 dikali 9, jadi faktor totalnya nanti ini, dan nanti sama aja langkah-langkahnya, dan totalnya 5, ini gini, ini seperti ini, dan totalnya nanti ini. Yang ini itu 60,25, totalnya kan 58,6, itu kita kali 2, kita pangkatkan. Nah, total ini kan 3 dikali 4 berarti 12. Nah, nanti totalnya itu 32,231, 88, ini dan totalnya ini. Jadi SS faktor usianya itu ini dan faktor ekonominya ini. Tabel bantu yang kedua untuk mencari sum square total itu antar data ini sama total 58,6 tadi. Jadi kita masukkan 64 ini di kurang 58,6, itu dikali 2, hasilnya nanti ini. Lakukan hal yang sama untuk semuanya, jadi antara data misal 64 ini dikurangi 58,6, terus ini itunya hasilnya seperti itu. Nah, kalau udah semua ini maksud saya itu totalnya ini 872 ditambah ini tambah ini, totalnya 377,8 sesuai dengan ini. Terus yang tabel bantu 3 sama caranya, jadi kita tentukan ini 64 kurang totalnya tadi berapa, ini total. Jadi per gini tuh
di total, terus bagi 3 rata-ratanya. Terus kalau untuk menghitung ininya 64 balik 64 dikurangi 66,7 dan totalnya nanti ini. Dan di sini semua, kalau udah semua kita total yang di garis bawahi, dan totalnya itu ini guys, 150 untuk ini ya SSW. Dan S interaksinya jadi sum square total dikurangi sum square faktor 1 sum square faktor 2 dikurangi sum square within, itu seperti ini. Setelah yang dihitung dan hasilnya 771,24. Kita masukkan di sini. Ini juga sama aja hitungnya. Derajat kebebasannya itu tadi kan kita 4 faktor ya, dikurangi 1 sama dengan 3 untuk faktor usia tadi, yang anak-anak, remaja, dewasa, usia lanjut. Terus yang ini 3 tadi ada mampu, cukup mampu, dan kurang mampu, kurang 1 jadi 2. Terus kita hitung dulu errornya, itu ini 62,5 ms nya. Jadi kita hitung 1 ini dibagi F1 nya tuh total ini dibagi ini sama dengan 6,16, 2,7 sama 2,6. Terus kita cocok logikan dengan ini, apakah F hitung yang usia itu kurang dari 3,01, ternyata 6,16 itu lebih dari 301, maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan tingkat kesehatan antara masyarakat yang berusia anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Terus yang F2 hitung itu tadi harus kurang dari 3,40, namun di sini hanya 2,79, maka H0 dan itu benar, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan tingkat kesehatan antara masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi mampu, cukup mampu, dan kurang mampu. Nah, karena F3 hitungnya itu tadi kurang dari 2,51 yaitu dan benar 2,05, maka H0 diterima. Jadi tidak ada interaksi tingkat kesehatan antara masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi mampu, cukup mampu, dan kurang mampu, dan kelompok usia anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Interpretasi dan implikasinya itu jika faktor A signifikan, faktor A mempengaruhi respon, dan jika faktor B signifikan, faktor B mempengaruhi respon, dan jika interaksi signifikan maka bergantung pada faktor B. Kelebihan dan kekurangan bisa dilihat seperti ini, dan itu saja yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.